Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membuat sebuah video tentang kasus prostitusi anak. Kembali terjadi kasus prostitusi anak yang dipasarkan juga ya melalui micat. Dan polisi berhasil membongkar kasus ini, tepatnya kejadiannya adalah di Kalibata City ya, apartemen Kalibata City. Nah, seperti apa kasusnya kita akan bahas dalam video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Kasus ini bermula dari seorang ibu yang melapor ke kepolisian karena anaknya, putrinya, tidak pulang selama berhari-hari. Setelah melapor ke polisi, kemudian polisi menduga ya barangkali ini terjadi karena banyak kasus seperti ini gitu ya. Makanya hati-hati nih para orang tua untuk segera mengedukasi anak-anaknya karena ini benar-benar berbahaya. Berkenalan di dunia maya, kemudian seolah-olah berpacaran di dunia maya, dan ketemu darat kemudian terjadi ini ya. Anak-anak ini kemudian seolah diculik ini ya, jelas diculik orang berhari-hari ini ya. Nah, anak ini ya, satu kasus ini ternyata ketika polisi datang dan membongkar kasus ini, nah di kamar itu ditemukan ya 2 orang anak ya, perempuan usianya sekitar 16 tahun bersama-sama dengan beberapa laki-laki yang ternyata adalah mucikari. Lalu ya ini setelah ditelusuri, setelah didalami gitu ya, pihak polisi menyatakan bahwa satu anak ya, mereka mengaku itu sudah melayani ya lelaki hidung belang hingga 17 kali. Nah, bayangkan ya, kondisi ini bukan kasus pertama dan terus terjadi. Terakhir kita ngebahas itu ada di salah satu apartemen di Jakarta Timur, yaitu tepatnya di Pulau Gebang. Dan kali ini belum lama ini ya, lama, baru beberapa minggu lalu. Dan sekarang ada kasus lagi di Kalibata City ya, apartemen Kalibata City. Sebelumnya ada loh di apartemen Rawasari ya. Nah, itu apartemen pramuka ya disebutnya. Jadi bagaimana apartemen-apartemen ini kok bisa ya menjadi tempat-tempat semacam ini? Nanggapi ya, diantaranya adalah ini pintu masuknya kayaknya media sosial anak-anak ya. Jadi di media sosial nih anak-anak kenalan dengan orang yang tidak, tentu saja orang asing di dunia maya ini ya. Lalu memperkenalkan diri bisa jadi dengan akun palsu, bukan dirinya sendiri. Lalu terus menerus nih intens ya, terjadilah chatting dan lain-lain sampai seolah-olah dekat. Nah, ketika dekat ya mulailah pacaran gitu ya, walau di dunia maya, lalu ketemuan. Nah, setelah ketemuan kita kadang nggak tahu apa yang terjadi. Kasus ini anaknya sampai nggak pulang berhari-hari dan ternyata anaknya ditempatkan di apartemen Kalibata City dan yang kemudian dijual ya, terjadi eksploitasi ekonomi, terjadi eksploitasi seksual terhadap 2 remaja ini. Nah, berkaitan dengan ini tentu saja ini bukan hanya kasus si korban, tapi ini harusnya menjadi pembelajaran bagi semua orang tua. Guru-guru pun bisa terlibat. Dengan apa? Dengan mengedukasi murid-muridnya. Misalnya guru bimbingan konseling, wali kelas, mengingatkan hati-hati dalam menggunakan media sosial dan jangan pernah mengungkapkan identitas asli kita ya. Maksudnya identitas secara lengkap seperti sekolah kita di mana, rumah kita di mana, wajah lengkap kita, itu seharus memang hati-hati sekali. Beberapa kasus bahkan ya ini anak diancam. Jadi sudah intens nih ya berhubungan walaupun di dunia maya, kemudian minta foto. Fotonya adalah foto yang tentu tidak senonoh, misalnya setengah bugil atau barangkali juga foto yang bugil. Nah, ketika dikirim, setelah dikirim ini, lah itu menjadi alat ancaman nih bagi pelaku kepada anak korban. Diancam kalau tidak mau melakukan apa yang maka akan disebarkan. Nah, ini kan bahaya sekali. Jadi memang harus hati-hati terhadap dunia maya. Anak-anak kita harus didampingi dan harus tentu diedukasi. Nah, rekomendasi yang saya ajukan dari kasus ini adalah mungkin sudah beberapa kali memang diungkapkan, tapi ini harus selalu diingatkan. Pertama,
ketika menggunakan media sosial, anak-anaknya harus diedukasi dan juga harus didampingi. Edukasi bisa dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa di sekitar anak atau juga para guru. Para guru kan kalaupun sekarang masih PJJ ya, masih ada PJJ-nya, kan bisa ya di Zoom misalnya memberitahukan itu melalui misalnya tema-tema tertentu yang disampaikan oleh guru bimbingan konseling. Itu bisa. Yang berikutnya lagi ya, kedua, berdayakanlah guru bimbingan konseling ya. Setidaknya anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang merasa secara psikologi mungkin dia mendapatkan tekanan gitu dari kondisi pandemi yang seperti ini. Barangkali sebaiknya anak-anak ini tidak curhat di media sosial. Karena berbahaya, bisa ditangkap oleh predator anak, lalu terjadi lagi ya eksploitasi seksual maupun eksploitasi ekonomi terhadap anak. Nah, berikutnya nih ya, yang memang tidak kalah penting, memang peran pemerintah juga harus ada. Jadi setelah orang tua, kemudian pendidik atau guru, maka harus ada juga loh peran pemerintah. Nah, peran pemerintah ini sebenarnya pemerintah juga sudah ngajarin loh kecakapan digital. Bahkan untuk kecakapan digital bagaimana bermedia sosial yang benar, yang sehat, yang aman, itu sudah dibuat oleh Kemeninfo. Mungkin berikutnya lagi kita mesti nih, karena ini kasusnya berulang-ulang kali terjadi. Barangkali kita mesti ya, bagaimana ini ada video-video pendek gitu ya, ini kan generasi Z ya. Nah, itu bagaimana ada video-video pendek yang kemudian menceritakan tentang bahayanya kalau kita bermedia sosial itu misalnya menunjukkan siapa dari diri kita, jati diri kita, identitas kita. Nah, ini barangkali memang penting untuk diingatkan karena berbagai kasus kekerasan seksual yang kemudian terjadi atau eksploitasi anak ya secara ekonomi maupun secara ekonomi maupun secara seksual itu ternyata dialami oleh anak-anak dengan pintu masuk dari media sosial. Ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi pada video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.